Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin membahas tentang breaking news, yakni Liga 1 yang dihentikan untuk sementara waktu selama Piala Asia U23 berlangsung di Qatar. Kalau bagi saya teman-teman, ini adalah kabar yang sangat amat mengejutkan. Karena yang saya ingat, atau jika saya tidak salah, namun jika saya salah, silakan kalian koreksi. Karena di zaman now, jika kita salah omong, maka kemungkinan kita akan diserang oleh netizen plus 62 yang budiman dan bijak. Jadi, saya ulangi lagi, jika saya tidak salah, beberapa waktu yang lalu, Direktur PT LIB, yakni Bapak Ferry Paulus, pernah mengatakan bahwa jika Liga 1 ditunda selama Piala Asia U23 berlangsung di Qatar, maka kemungkinan besar klub-klub yang berkompetisi di Liga 1 akan merugi. Karena durasi dari kompetisi semakin panjang, artinya pengeluaran dari klub-klub akan semakin besar. Tetapi sekarang, keputusan diambil oleh PSSI setelah yang saya baca beritanya, ada emergency meeting atau rapat darurat oleh para exco yang memutuskan untuk meminta PT LIB membuat penjadwalan ulang. Artinya, mulai pekan ke-31 dari Liga 1 yang seharusnya dimainkan mulai besok akan ditunda dan nanti akan ada jadwal baru. Tapi jika Liga 1 ini diliburkan sampai Piala Asia U23 berakhir di Qatar, artinya kemungkinan Liga 1 akan kembali bergulir mulai awal bulan Mei, kecuali Indonesia memang tersingkir lebih dulu. Mungkin nanti jadwalnya bisa di-reschedule untuk Liga 1 kembali bergulir mulai akhir bulan ini. Tapi tentu sisi positifnya adalah bahwa pemain-pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong semuanya bisa gabung dengan skuad Garuda U23 yang rencananya akan berangkat ke Dubai untuk pemusatan latihan mulai tanggal 1 April. Dan juga tentunya inilah yang akan menjadi nilai plus bagi skuad Garuda U23 bahwa semua pemain yang bermain di kompetisi domestik bisa gabung dengan skuad. Apalagi kita tahu teman-teman bahwa PSSI lah yang memberikan target kepada Shin Tae-yong agar membawa Timnas Indonesia U23 yang untuk pertama kalinya akan bermain di Piala Asia U23 lolos dari fase grup. Kalau bisa nanti lolos sampai ke semifinal, kemudian minimal mendapatkan peringkat ketiga, berarti Timnas Indonesia U23 nanti akan bermain di Olimpiade yang akan diselenggarakan di Paris jika saya tidak salah, mulai bulan Juli. Jadi ya sekarang dengan pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik bisa gabung dengan skuad, tentu kita semua bisa berharap bahwa Timnas Indonesia U23 akan lolos dari fase grup, walaupun yang berkali-kali pernah saya tegaskan bahwa Indonesia berada di grup yang sangat amat berat karena tergabung dengan tim tuan rumah Qatar. Itu pertandingan pertama loh bagi Indonesia. Kemudian setelah itu Indonesia akan lawan Australia, lebih berat lagi. Baru terakhir lawan Yordania. Tetapi berat itu kan di atas kertas. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada yang mustahil. Bisa saja Indonesia lolos dari fase grup. Tapi dengan catatan, Indonesia U23 harus full tim. Artinya pemain-pemain yang bermain di luar negeri atau pemain-pemain abroad juga harus gabung dengan skuad teman-teman. Karena mereka juga adalah pemain-pemain pilar dan mereka juga yang memberikan perubahan permainan bagi Timnas Indonesia U23. Tentu pemain-pemain yang bermain di Liga 1 juga penting, tapi pemain-pemain yang bermain di luar negeri juga sama pentingnya. Nah, kalau yang saya cari terus informasinya sampai hari ini, nah saya nggak tahu jika teman-teman punya informasinya, tapi yang saya cari-cari informasinya sampai hari ini belum ada kejelasan nih. Karena ada media yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pemain-pemain yang bermain di luar negeri semuanya bisa ikut gabung dengan Timnas Indonesia U23. Tapi ada juga yang memberitakan bahwa hanya ada 1 atau 2 pemain yang bisa gabung. Nah, ini juga tetap akan berat bagi Timnas Indonesia U23.
Namun kan yang perlu kita fokus sekarang adalah pada kekuatan yang timnas Indonesia U23 ini punya. Ya, saya pikir kita juga tidak boleh meremehkan pemain-pemain yang sekarang ini bermain di Liga 1, ya, pemain-pemain muda yang menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 karena mereka juga mayoritas bermain bagi timnas Indonesia senior. Artinya dari segi pengalaman ini sudah cukup nih. Betul kan teman-teman? Ada Rizky Ridho, ada Ramadan Sananta, ada juga Hoki Caraka, ada juga Arkan Fikri, ada juga banyak pemain-pemain lainnya. So artinya timnas Indonesia U23 tetap tim yang kuat. Ya, walaupun itu yang tadi saya katakan nih, pemain-pemain yang bermain di luar negeri jika bisa gabung, itulah yang akan memberikan penguatan yang solid. Nah, kita perlu penguatan yang solid karena timnas Indonesia U23 akan bermain di level Asia, apalagi lawannya. Yang pertama adalah tim tuan rumah. Kita tahulah selalu sulit lawan tim tuan rumah. Walaupun dari segi pressure, sebetulnya Qatar pressure-nya lebih besar. Kemudian Australia yang kita tahu sebetulnya ini bukan tim Asia, ya kan? Cuman mereka kan pindah dari Oceania, ya Oceania, ya kan? Sebelumnya kan agar mereka bisa lebih kompetitif, mereka pindah ke Asia. Sebetulnya kan ini kan pemain-pemain yang posturnya seperti pemain-pemain Eropa. Kemudian ada juga Yordania yang kita tahu juga gak gampang lah, ini tim yang kuat juga dari kawasan Timur Tengah. Tapi mungkin mereka juga gak full tim, ya kan? Tapi kita minimal, ya adalah tim yang bisa diperkuat oleh pemain-pemain yang memang sebagian besar merupakan pemain-pemain pilar dari timnas Indonesia U23. Nah, artinya disinilah sekarang harapan terbuka bagi timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos dari fase grup. Karena saya masih ingat, ya tahun lalu itu ketika Piala AFF U23 kan terjadi juga polemik dan tentunya dilema juga kan bagi Sintayong. Ya gimana caranya timnas Indonesia U23 mau main ketika memang nggak full tim, bahkan ada beberapa pemain dari Liga 1 yang memang nggak dilepas. Nah, gimana mainnya? Walaupun pada saat itu Sintayong bisa membawa timnas Indonesia U23 sampai lolos ke final, tapi itu kan di kawasan ASEAN. Ini kawasan Asia, bos. Kawasan Asia ini jauh lebih berat. Ini nggak gampang loh bagi Sintayong. Dan tentunya bagi klub-klub yang berkompetisi di Liga 1 ini juga tentu mereka akan kesulitan, ya, baik secara finansial, ya, dan saya nggak ngerti juga nih, apakah Liga 1 jadi liga yang paling panjang di dunia ya? Karena kan Liga 1 itu kalau nggak salah dimulai tahun lalu di bulan Juli ya. Kemudian sempat berhenti juga ya di awal tahun ini ya, karena ada Piala Asia Senior ya, itu kan memang harus berhenti dulu ya. Kemudian sekarang berhenti juga karena ada Piala Asia U23. Jadi nih, jika memang nanti jadwalnya dibuat setelah Piala Asia U23 berakhir, artinya mulai awal Mei, berarti Juni nih baru selesai Liga 1, karena kan ada juga yang namanya Championship Series musim ini, nggak cuma regular series. Jadi masih ada sisa 4 pekan, kemudian masih ada beberapa lagi pertandingan untuk menentukan juara dari Liga 1. Bisa juga nanti Liga 1 akan selesai di pertengahan bulan Juni. Nah, artinya hampir 1 tahun loh Liga 1 ini. Bisa jadi rekor juga loh. Dan tim yang menjadi juara nih, saya pikir juga adalah tim yang punya rekor tersendiri bermain di kompetisi yang panjang. Ya tapi mau gimana lagi kita, ya kan? Karena ya dari klub-klub juga tidak semuanya akan melepas pemain-pemain mereka yang dipanggil oleh Sintayong. Kalau ya seandainya hanya memakai pemain-pemain yang serba ada atau yang cuman memang dilepas oleh klub-klub dari Liga 1 kemudian ditambah juga let's say oleh pemain-pemain yang bermain di luar negeri, saya pikir juga kekuatannya akan kurang dari timnas Indonesia U23. Justru diperlukan mayoritas pemain yang memang menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U23 yang bermain di Liga 1, di Liga domestik. Jadi ini sebetulnya langkah yang memang diperlukan untuk memenuhi target. Kalau bisa ya Indonesia lolos dong ke Olimpiade. Kenapa gak mungkin? Walaupun di atas kertas tampaknya mustahil. Tapi kan seperti yang selalu saya katakan, ya bahwa jika para pemain dari timnas Indonesia U23 ini kompak di atas lapangan, pokoknya kompak dulu deh. Ya karena kalau dari segi pengalaman udah gak perlu diragukan ya. Udah bermain juga di timnas senior. Kalau kompak, mainnya tenang, gak gerasa gerusuk, ikuti rencana permainan, saya yakin timnas Indonesia U23 ini bisa minimal lolos dari fase grup. Dan saya pikir nanti PSSI perlu berpikir ulang. Apakah wajar tuh target bagi Sintayong untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup? Walaupun sekarang nih kemungkinan akan full tim. Karena ini tidak termasuk kalender FIFA. Dan pernah saya jelaskan lebih baik fokus di timnas senior dan juga timnas U20 dan tentunya U16. Ya, dan tentunya agar timnas Indonesia U16 bisa lolos Piala Dunia, kemudian U20 juga sama, dan timnas Indonesia senior minimal lolos ke Piala Asia. Itu saja difokuskan dan targetnya
lebih bijak diberikan untuk level-level tersebut. Tapi ya sekarang nasi kan sudah menjadi bubur. Betul kan? Targetnya kan adalah untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos. Nah sekarang PSSI mau tidak mau mengambil langkah ini. Supaya juga tidak menyulitkan Sintayong untuk membawa timnas Indonesia U23 lolos. Tapi seperti yang saya katakan juga tadi di awal, apakah pemain-pemain abroad bisa gabung atau tidak? Nah ini yang kita tunggu. Feeling saya dalam beberapa hari ke depan akan ada kejelasan. Jika mereka pun bisa gabung, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia U23 akan bisa lolos dari fase grup teman-teman. Ya, dengerin omongan saya ini ya. Saya yakin jika full tim, saya pikir tidak ada alasan bagi Indonesia untuk gagal. Jikapun gagal, mungkin karena memang faktor yang tidak beruntung. Jadi kita tunggu saja teman-teman, kejelasan dari pemain-pemain abroad, apakah mereka bisa gabung atau tidak dengan skuad, dan tentunya nanti jelang pertandingan persahabatan dari timnas Indonesia U23 yang saya baca beritanya akan mereka bermain di 2 pertandingan uji coba nanti selama pemusatan latihan di Dubai, atau mungkin juga nanti cuma 1, tapi kita tunggu nanti bagaimana progres dari timnas Indonesia U23. Untuk sementara ini kita harapkan yang terbaik teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.